Di Desa Peniwen ini terjadi diskriminasi dari saudara-saudara kita kaum Kristen GKJW, yang mana umat Islam di sini itu diperlakukan diskriminasi, yakni orang-orang yang sudah ber-KTP Islam waktu itu, waktu setelah kami lakukan pengislaman KTP, pembinaan, itu baik itu saudara maupun tetangga kanan kiri itu berusaha terus meneror, kenapa kamu jadi Islam, kenapa kamu ikut Islam dan lain-lain. Bahkan kebanyakan mereka akhirnya nggak kuat keluar dari Peniwen, bahkan meninggalkan anak istri. Dari Desa Peniwen, khususnya Ring itu, dengan acara ini mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi kami kerukunan antara umat beragama. Kalau senang dipanggil gabung suar, ya senang ya, bersyukur, saling membantu dan saling rukun. Semoga bisa terjalin lagi antar umat beragama di Desa Peniwen. Desa Peniwen sangat mengucapkan banyak terima kasih, utamanya kepada Bapak Muhammad Kholis yang mengelola panti di Peniwen ini. Saya sangat terharu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini. Bahwasannya banyak warga yang diajak makan bersama dengan tujuan untuk merukunkan di antara yang satu dengan yang lain.
Jadi intinya di dalam kegiatan itu bukan hanya makan-makan saja, melainkan membentuk kerukunan dan saling silaturahmi di antara umat beragama. Itulah tujuan-tujuan yang paling bagus di dalam sifat keagamaan. Terima kasih dengan Ayah Sofia yang telah melaksanakan acara ini dengan tujuan merukunkan pertama, yang keduanya untuk membantu utamanya kepada rakyat kita. Menurut saya ya, selaku Babin Kamtibmas ya, menyampaikan terima kasih ya dengan adanya kegiatan seperti ini yang diorganisir oleh Panti Asuhan Ar-Rahman ini, di mana Panti Asuhan Ar-Rahman ini berada di lingkungan non-muslim, akan tetapi antara kedua umat beragama yang berbeda ini bisa hidup rukun, saling hormat-menghormati, sehingga kerukunan antar umat beragama khususnya yang ada di Desa Peniwen ini bisa terjalin dengan baik dan situasi Kamtibmas bisa tetap kondusif. Terima kasih kepada pimpinan Yayasan Ayah Sofia dan seluruh jajarannya atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti hari ini bisa memupuk rasa saling persaudaraan antar umat beragama khususnya yang ada di Peniwen ini, guna menumbuhkan rasa kebinekaan Tunggal Ika. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dikembang tumbuhkan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Ayah Sofia. Ini adalah acara festival makan-makan bersama di Peniwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalik, asal mula dari Bojonegoro. Di sini sebagai pengurus Yayasan Mujahidin Malang, wakil dari Ustadz Andri, yang mana kami oleh yayasan diamanai untuk mengurus Panti Asuhan Ar-Rahman Peniwen. Alhamdulillah, sejak tahun 1996 berdirilah Panti Asuhan Ar-Rahman ini, yang dikasih nama waktu itu Panti Asuhan Kinasih Desa Peniwen, Kecamatan Kromemang, Kabupaten Malang. Pada tahun 1993, waktu itu kami melakukan peresmian Masjid Mujahidin di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Setelah adanya peresmian masjid tersebut, yang waktu itu diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, Bapak Basuki Sudirman. Setelah itu beberapa hari kemudian kami ada informasi bahwa di Desa Peniwen ini terjadi diskriminasi dari saudara-saudara kita kaum Kristen GKJW, yang mana umat Islam di sini itu diperlakukan diskriminasi, yakni pada tahun 1994 kami mencari informasi tentang orang-orang Islam yang berKTP Kristen. Akhirnya pada waktu itu menemukanlah orang namanya Pak Darmaji, tapi sudah almarhum. Beliau ini saya cek, ternyata betul bahwa mereka berKTP Kristen, tapi agamanya Islam.
Lah beliau berdua ini kalau sholat juga sembunyi-sembunyi, bahkan kalau mau Jumatan harus sarung dan pecinya itu ditaruh di kresek supaya tidak kelihatan orang sini. Setelah kami nyelidiki, bahkan dibantu oleh Intel Kodim Kabupaten Malang pada saat itu, Kodim dari Intel Kodim menemukan 23 orang yang mengatakan Islam. Sementara setelah kami melakukan penelusuran, ketemu mengerucut sampai 7 orang, sehingga pada waktu itu kami bisa mengislamkan KTP dari Kristen ke Islam 7 orang. Alhamdulillah, singkat cerita, setelah ber-KTP Islam, kami berusaha untuk mendampingi mereka karena mereka juga keluarganya masih banyak yang Kristen, sehingga perlu pendampingan. Lah pada waktu itu ada tanah ini ada cerita lain. Tanah ini bekas pondasi pembangunan gereja Pantai Kosta. Sudah 2 tahun pada saat itu mangkrak, tidak terbangun, tidak bisa diteruskan karena menurut informasi pembangunan gereja Pantai Kosta ini ditolak dan digagalkan oleh saudara yang lain, yakni dari pihak gereja GKJW. Sehingga tanah ini berniat untuk dijual intinya, berniat untuk dijual. Sehingga alhamdulillah setelah dapat informasi dari beberapa orang itu, kami berusaha untuk membeli tanah ini, sehingga kami mencari pemiliknya itu seorang pendeta Pantai Kosta di Sumber Pucung. Alhamdulillah, singkat cerita, tanah ini kami beli waktu itu bersama teman-teman dan menggalang donatur, mendapatkan uang 8 juta waktu itu, 94 itu. Setelah terwujud tanah ini, dengan harapan kami bisa membuat tempat ibadah untuk 7 orang yang sudah kami islamkan KTP-nya. Namun waktu itu kami mengajukan IMB ke Bupati Malang. Waktu itu Bupati Bapak Abdul Hamid beliau mengatakan bahwa di sini belum layak untuk dibuat tempat ibadah Islam, sehingga ditolak untuk pembuatan IMB. Setelah kami gagal membuat musola karena tidak mendapatkan IMB, maka kami mencari jalan lain, yakni membuat panti. Alhamdulillah, setelah mengajukan lagi ke Bapak Bupati, alhamdulillah turunlah IMB, sehingga kami akhirnya sepakat membuat panti dengan harapan 7 orang Islam ini bisa tercover, terbimbing, terbina, terdampingi. Tahun 1995 akhirnya kami berusaha untuk membuat nama, bagaimana supaya nama ini juga tidak menimbulkan keresahan dari warga Kristen di sini. Alhamdulillah akhirnya tercetuslah nama Panti Asuhan Kinasih. Setelah itu kami bersama-sama teman mempersiapkan pendirian panti asuhan, jadi bukan musola, bukan masjid. Setelah waktu dan hari kita tentukan, ternyata terjadi penolakan yang luar biasa dari masyarakat sini, sehingga kami harus terus berusaha bagaimana masyarakat itu tidak mengalami gejolak, tidak menolak. Kami terus berusaha mengadakan pendekatan. Intinya waktu peletakan itu betul-betul ditolak, sehingga setelah peletakan itu sering terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat. Namun kami terus berusaha mengadakan pendekatan. Alhamdulillah Februari 96 akhirnya bisa terwujud panti asuhan dan diresmikan oleh Ibu Bupati Said waktu itu setelah Bapak Bupati Abdul Hamid. Seperti itu. Justru yang penolakan itu terjadi pada saat pembangunan panti, bukan masjid. Jadi awal-awal pembangunan panti itu belum ada masjid, belum ada ini, jadi masih hanya satu bangunan yang ukuran 6 kali 20, 6 kali 15 itu yang pertama kali ditolak. Jadi setelah itu terjadi, kami terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat sini, ya sembako dan lain-lain. Walaupun masyarakat masih antipati terhadap panti, tapi kami juga terus berusaha mengadakan pendekatan. Bahkan anak-anak kami waktu itu Februari 96 itu setelah diresmikan itu 45 anak ini nggak bisa sekolah karena selalu diteror
diganggu oleh warga sini. Namun kami terus berusaha untuk selalu mengadakan pendekatan, karena setelah kami menyelidiki ternyata masyarakat sini itu mungkin kurang informasi tentang Islam yang sebenarnya, sehingga setelah kami kasih pemahaman bahwa Islam itu bukan teroris, Islam itu bukan radikal, sehingga kami terus mengadakan pendekatan. Bahkan kami sering adakan pasar murah di halaman sini, yang pembelinya masyarakat sini semua, alhamdulillah. Bahkan pernah Natalan itu dikala pagi orang-orang Kristen itu mengadakan Natalan, upacara Natalan di gereja, sorenya Bapak Camat beserta staf, Kapolsek beserta staf, Koramil, Pak Lurah beserta staf, dan warga sekitar sini hampir 200 orang kami datangkan di sini untuk mengadakan makan bersama. Alhamdulillah mereka datang, sehingga dengan pendekatan bilhal ini, alhamdulillah, bahkan informasi yang kami dapat itu di desa ini sekarang sudah ada kurang lebih 45 orang yang Islam, dan beberapa bulan yang lalu kami juga mensyahadatkan asli orang Peniwen di sini, alhamdulillah. Jadi kami terus mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat sini, bagaimana supaya masyarakat sini itu minimal ternyata Islam itu tidak radikal, Islam itu tidak teroris. Bahkan kami terus berusaha menghargai mereka dengan jalan dikala kegiatan-kegiatan mereka itu kebaktian di dekat panti ini, kami berusaha untuk tidak mengadakan adzan. Dulu adzan itu ditolak, sama sekali kami tidak pernah membunyikan yang sifatnya keluar dari panti. Terus kami terus sering mengadakan pendekatan sembako, kalau musim Idul Adha kami bagi-bagi daging korban. Akhirnya kami dikit-dikit naikkan speaker di atas. Alhamdulillah sekarang 5 waktu adzan di atas, alhamdulillah. Bahkan suatu ketika, karena di sini itu setiap malam Jumat itu, mohon maaf, ada kebaktian ya. Kemudian malam Ahad juga ada kebaktian remaja, sampai hafal saya. Ahad siang itu anak-anak sekolah minggu, anak-anak di sekitar sini itu kalau malam Jumat biasanya anak-anak itu saya larang untuk adzan di atas. Malah dari warga datang ke sini, nggak usah permasalahkan kami kebaktian di sini, adzan aja, nggak usah, saya nggak melarang adzan aja. Jadi nggak usah diliburkan adzannya. Itu jadi alhamdulillah. Jadi masyarakat merasa, insya Allah merasa nyaman sekarang, tidak merasa terganggu. Komunikasi kami dengan masyarakat sekarang alhamdulillah baik. Itu. Jadi karena tidak ada adzan, kami menghargai mereka karena dekat sekali kebaktian itu di timur panti ini, sehingga kami pun mendengar. Otomatis kan kami berusaha untuk tidak adzan di atas, sehingga mereka itu bilang sama anak-anak itu tetap adzan aja itu. Jadi akhirnya kami adzan gitu. Jadi kami sekarang biasa adzan. Mereka itu malah dijadikan patokan juga. Ini wis wayahe beduk istirahat gitu, yang tani-tani itu jadi dijadikan patokan gitu. Alhamdulillah. Itu. Yang dulu antipati terhadap panti, karena kami sendiri berusaha terus seperti itu, pendekatan bilhal, sosialisasi terhadap warga. Kami undang di sini makan bersama, pulang bawa sembako, alhamdulillah. Itu. Jadi sudah banyak perubahan. Alhamdulillah masyarakat sini kalau kami memerlukan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum kayak kerja bakti di sekitar panti, alhamdulillah mereka rukun banget. Kemudian kalau kami ada kegiatan di panti, katakanlah kami ada hajat tamu, mohon maaf, biasanya kami kan juga ada rombongan tamu banyak. Saya biasa memanfaatkan masyarakat sini untuk
keamanan di jalan, alhamdulillah nggak ada masalah. Terus kemudian kami mengadakan penyembelihan hewan kurban. Kami yang menyembelih, mereka tetangga kanan kiri saya undang untuk ikut membantu menguliti dan lain-lain. Alhamdulillah nggak ada masalah. Yang masalah sampai jadi KTP ini kan informasi, tapi fakta di lapangan, faktanya KTP-nya Kristen itu. Kemudian orang-orang yang sudah ber-KTP Islam waktu itu, waktu setelah kami lakukan pengislaman KTP, pembinaan, itu baik itu saudara maupun tetangga kanan kiri itu berusaha terus meneror, kenapa kamu jadi Islam, kenapa kamu ikut Islam dan lain-lain. Bahkan kebanyakan mereka akhirnya nggak kuat keluar dari Peniwen, bahkan meninggalkan anak istri. Itu yang terjadi saat-saat itu. Tapi sekarang karena kami mungkin ternyata di panti ini kami bersama masyarakat tidak ada masalah, sehingga kalau ada saudaranya yang masuk Islam, alhamdulillah tidak pernah merasakan teror. Bahkan di bulan Ramadan ini yang Islam alhamdulillah ikut salat tarawih di sini juga merasa nyaman, alhamdulillah. Kemudian anak-anaknya juga, anak-anak sini kalau memang anak-anaknya mualaf sini yang tidak bisa datang ke sini, anak-anak kami saya suruh datang ke rumahnya untuk ngajar ngaji, alhamdulillah. Ya, saat-saat awal kami mengelola panti ini luar biasa pahit getirnya, karena apalagi di tengah-tengah komunitas Kristen, jauh dari orang Islam, jauh dari kota, tempatnya juga sangat tersembunyi, sehingga awal-awal ini kami sering kekurangan untuk membiayai operasional panti ini. Tapi kami selalu yakin bahwa Allah akan menolong kami. Sering sekali keajaiban itu yang kami rasakan di sini. Bahkan pernah 45 anak awal-awal berdiri ini, dikala untuk makan siang aja nggak ada, tapi anak-anak kami ajak berdoa aja. Alhamdulillah, subhanallah, ada saja yang datang, yang nggak tahu Allah yang menggerakkan. Datang beras 1 kintal, alhamdulillah. Dan sering terjadi seperti itu. Dikala anak-anak butuhkan transportasi untuk perjalanan sekolah, dikala kami kehabisan dana operasional, alhamdulillah ada orang yang datang ke sini. Mungkin Allah yang ngatur semuanya, pasti Allah yang ngatur ini. Jadi saat-saat kami membutuhkan, di saat itu pula Allah menggerakkan hambanya untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Yang jelas masyarakat kan dalam komunikasi lahiriah baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman kami sendiri di sini kami betul-betul untuk menjaga, karena saya melihat kalau kami masuk mendakwai mereka bilisan itu masih butuh waktu, kayaknya masih butuh waktu. Jadi kami masih bilhal, karena mereka sendiri luar biasa kegiatan dari gereja, baik itu dari pendeta maupun tim-timnya itu untuk membentengi anak-anak sampai orang tua itu luar biasa. Setiap RT, setiap lingkungan itu ada kegiatan. Ada kegiatan sekolah minggu, ada kegiatan, maaf bahasa saya, sholawat remaja itu malam minggu, karena ada musiknya, itu semuanya kayak wajib gitu. Terus kemudian malam Jumat itu tahlilan ala umat Islam, itu di setiap lingkungan ada, setiap lingkungan, dan itu langsung dari tim dari gereja. Jadi kayaknya kalau kami masuk nanti, yang saya khawatirkan timbul gesekan.
sehingga kami banyak melakukan bilhal. Alhamdulillah ada aktivis remaja sini yang kalau sering mengadakan kegiatan di sini bersama teman-teman Muslim, sehingga kami pun secara lisan tetap saling menghormati tanpa menyinggung akidah mereka itu. Tapi harapan kami tetap supaya mereka dapat hidayah. Dikala kami menyebarkan sembako bersama anak-anak itu, kan kami alhamdulillah dapat amanah dari hamba Allah setiap bulan itu membagi sembako di kanan kiri. Awal-awalnya itu kami itu ditanya ngapain gitu, ngapain nyebarkan sembako itu. Tapi anak-anak sudah saya briefing, jangan sampai marah. Anak-anak tolong tunjukkan sikap akhlak yang ramah, budi pekerti yang baik. Kalau ditanya marah-marah, tolong jawab yang baik. Nggak ada tujuan apa-apa, Pak. Ini dari panti disuruh Pak Kholik menyalurkan beras ini, tidak ada tujuan apa-apa. Alhamdulillah awalnya sini sekarang berharap. Jadi setiap bulan mereka itu berharap ada beras dari panti. Lah, setiap anak-anak itu mau pamit dari memberikan beras ini, selalu saya suruh mengucapkan semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Jawaban mereka ada yang iya, ada yang diem, ada yang amin. Itu. Alhamdulillah. Jadi minimal mereka sudah menunjukkan simpati terhadap kami di sini. Itu alhamdulillah. Lelang dakwah. Lukisan Sweet Orange. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.